Episode 8 mengambil Eunji berjalan melalui halaman sekolah. Dia melihat semua orang yang dulu menyulitkannya sekarang menjadi zombie. Ingin membalas semua perlakuan mereka, dia akhirnya menyalakan api di dalam kantor. Senyum lebar mengembang di wajahnya, sebelum api dengan lahap membakar semua yang ada di belakangnya. Di atap sekolah, Cheolsu memutuskan untuk tutup mulut dan menyelamatkan dirinya sendiri daripada anak-anak lainnya. Dia tidak memberitahu para prajurit tentang Cheongsan dan yang lainnya, malah menyerahkan mereka pada nasib mereka. Sekarang, di tengah pertempuran besar ini, kekuatan aneh Namra terwujud, menyelamatkan Cheongsan dari murka Guinam dan menjatuhkannya kembali menuruni tangga. Berkat kebakaran yang dibuat Eunji, pintu otomatis terbuka dan anak-anak segera berhamburan keluar. Tetapi mereka semua terlambat, karena helikopter sudah terbang menjauhi mereka. Oleh karena itu, anak-anak memutuskan untuk membuat sinyal darurat yang besar untuk berjaga-jaga jika helikopter itu kembali. Sementara mereka mulai bekerja, kelompok kamar mandi memutuskan untuk pergi ke atap juga, melalui tangga yang berada di luar ruang pelatihan. Setelah ditinggal oleh Ho Cheol, Jae-il mengobati luka influencer dan mencoba untuk memancing zombie agar mereka bisa pergi ke tempat yang aman. Untungnya, Ho Cheol kembali dengan membawa minibus dan mendorong mereka berdua untuk melompat dan pergi dari sana. Setelah selesai membuat sinyal darurat, malam akan tiba dan anak-anak mencoba membuat api, sampai mereka menyadari bahwa Namra sebenarnya memiliki korek api. Kesal karena ditinggalkan, Jae-il sedikit berdebat dengan Ho Cheol, hanya untuk membuatnya tidak sengaja menabrak Eunji yang mengayuh sepeda. Dia baik-baik saja dan Jae-il mengajaknya untuk pergi bersama, sebelum para prajurit dari kejauhan menembaki mereka. Untungnya, itu tidak mengenai mereka dan Jae-il mengungkapkan bahwa dia seorang polisi. Di ruang pelatihan, Hari mencoba untuk melatih Mi-jin memanah, yang berakhir dengan mereka berdua bercerita tentang masalah kehidupan masing-masing. Di ruang musik, Nayeon sebenarnya ada di sana di ruang penyimpanan makanan sejak beberapa episode kemarin. Dia tidak menemui teman-temannya karena membenci mereka, yang telah memojokkannya dan membuatnya terpaksa meninggalkan kelompok. Dia berani keluar untuk mengambil kamera video, menonton anak-anak saat mereka meninggalkan pesan mereka. Dalam kilas balik setelah meninggalkan kelompok, dia dan Sanhua melarikan diri dari yang terinfeksi, yang pada akhirnya Sanhua tergigit karena menyelamatkannya. Sanhua membawanya ke ruang musik, berpesan pada Nayeon bahwa dia harus membantu teman-temannya dan meminta maaf pada mereka. Bertekad untuk menebus kesalahannya, Nayeon memberanikan diri untuk kembali ke teman-temannya dan membawa sekantong makanan untuk mereka. Sayangnya, Guinam menemukannya dengan mengungkapkan bahwa dia lapar, menggigit lehernya dengan kejam. Sekarang, akan menarik untuk melihat apakah Nayeon berubah menjadi zombie super seperti Namra, atau seperti yang terinfeksi pada umumnya. Dengan api di depan mereka, anak-anak semuanya mulai berbicara tentang perasaan dan kehidupan mereka. Di antara mereka adalah Cheongsan, yang terbuka dan mengungkapkan bahwa dia menyukai Onjo sejak dia berusia 6 tahun. Jauh dari anak-anak, Onjo mengatakan bahwa dia adalah sahabatnya, mengingat dia sebenarnya mencintai Suhyok bukan Cheongsan. Cheongsan menanyakan apakah dia tidak pernah mencintainya, hanya untuk Onjo menyuruhnya pergi dengan air mata di pipinya. Saat ini terjadi, Guinam dengan mulutnya yang berlumuran darah mulai naik ke atap melalui jendela. Dia mengagetkan Onjo yang sedang duduk termenung, membawa Cheongsan untuk mencoba dan menghentikannya. Itulah yang dia inginkan, saat dia membanting Cheongsan ke tanah dan mulai mendorong ibu jarinya ke mata Cheongsan. Messing with my head again.